Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sindri Virakusuma 18830300. Kali ini saya akan mendemokan menganalisis malware menggunakan tools X64DBG. Langsung saja kita mulai. Nah, ini merupakan tampilan utamanya. Coba kita buka aplikasi yang akan kita analisis. Buka. Nah, di sini tidak terjadi apa-apa. Hanya kosong meskipun kita sudah mengimportnya. Kita beralih ke lognya. Di sini ada informasi tentang inisialisi. Di sini dituliskan inisialisi sukses. Dan kemudian file read treat finish. Yang berarti pembacaan treat file selesai. Dan di sini yang terakhir ada sebuah informasi, gunakan X32DBG untuk debug file ini. Maka kita akan beralih ke X32DBG. Kita langsung saja buka X32DBG. Nah, kita tinggal memasukkan file tadi yang sama yang akan kita analisa. Nah, di sini muncul informasi dari file tersebut. Di sini ada beberapa panel, ada lebih dari 6 panel. Yang pertama, CPU. Nah, di panel CPU ini kita bisa melihat ada banyak sekali bagian-bagiannya. Coba kita lihat yang pertama, ini merupakan kode assembly dari atas sampai bawah, alias pada jendela ini menampilkan kode-kode assembly. Dan di sini, di sampingnya, ada sebuah grafik yang menandakan bahwa fungsi ini saling berelasi satu sama lain. Kemudian kita beralih kepada string-stringnya. Ketika kita mengarahkan kursor kita di atas string-string ini, maka otomatis akan muncul sebuah informasi terkait dengan string tersebut. Seperti saat ini. Kemudian di panel sebelahnya ada informasi terkait FPU-nya. Di sini bisa menyembunyikan ataupun menampilkan FPU. Lalu kita beralih ke panel paling bawah yang berisi address atau alamat dan heksanya. Di sini sama, ketika kita mengarahkan kursor maka otomatis informasi akan muncul. Dan di sini ada kode ASCII-nya. Dan di sini seperti tulisan output-nya. Kemudian kita beralih ke log, sama seperti yang di 64 tadi. Di sini juga menampilkan tentang loading atau inisialisasi dari file yang tadi akan dianalisa. Kemudian kita beralih ke breakpoint. Di sini di breakpoint ini memungkinkan untuk mencari untuk instruksi atau string yang mungkin menarik dan disetting untuk melawan instruksi-instruksi yang lain. Dan di X64DBG ini
memperbolehkan atau mengizinkan user untuk merun sebuah program sampai hit atau mengenai breakpoint ini. Lalu kita beralih ke memory map-nya. Di tab ini atau di tab memory map ini menunjukkan data apa yang terstore atau tersimpan di memori dan alamat yang data tersebut tempati. Seperti ini SF helper tadi yang kita analisa, address-nya, kemudian size-nya, dan infonya. Nah, ketika kita mengekliknya seperti tadi, maka di sini akan tampil. Kita kembali lagi dan di sini ada tipenya, type, MAP, PRV, dan ada proteksinya. Ada I, R, atau hanya R saja, atau hanya W saja. Execute, write, read. Kemudian kita beralih ke tab call stack-nya. Ini merupakan sebuah panel di mana ketika breakpoint sudah di-setting pada fungsi spesifik Windows, maka call stack-nya akan tampil seperti ini. Dan ini ada bagian thread-nya, kemudian ada address-nya dari address ini sampai address sampingnya. Kemudian ada size-nya, ada comment-nya, dan ada part-nya, sistem atau user. Dan X64DBG atau X32DBG main window-nya ini mengandung konten-konten yang terseleksi atau terpilih dan defaultnya CPU ini. Seperti yang tadi saya katakan, di CPU ini atau di main window-nya menampilkan kode-kode assembly dari atas sampai bawah. Ada hexadesimalnya. Dan di sini ada sebuah panah yang seperti mengarah ke bawah. Ketika kita klik, maka akan ada sebuah panah yang muncul seperti menunjukkan relasi dari yang pertama atau yang heksa pertama dan heksa anak panahnya berakhir. Grafik-grafiknya di sini ada sebuah titik poin. Ketika warnanya abu-abu, itu tulisannya breakpoint not set. Dan ketika kita mengekliknya, maka akan ada tulisan breakpoint enable. Yang mana kita bisa hit sebuah breakpoint. Di sini ada DAM-nya. DAM 1, DAM 2, DAM 3. Seperti tadi yang saya katakan. Kemudian kita lihat pada tab trace, tidak ada trace, alias tidak ada jejak sama sekali. Kemudian ada tab handles yang kosong juga, dan thread. Main thread-nya yang pertama ber-ID 156, kemudian entry-nya ada suspend count-nya, ada priority,
ada creation time-nya. EAX di sini standing untuk sebuah fungsi digunakan untuk addition, multiplication, dan pengembalian nilai. Dan ESP ada points to the last argument on the stack, atau poin untuk argumen terakhir pada stack. Ada banyak sekali kode assembly-nya. Dan ketika kode assembly-nya terus dijalankan sampai bawah, maka di sini akan muncul seperti tulisan output-nya atau fungsinya. Coba kita geser, maka di sini akan ada sebuah tulisan informasi dari string kode assembly-nya. Dan di sini kita bisa melihat tentang susunan-susunan baik itu kode ataupun alokasi memory map-nya, call stack-nya, dan breakpoint. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.